Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak berjumpa lagi dengan Pak Regi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Ya, pada pertemuan sebelumnya, ya Bapak sudah menjelaskan alur pembuatan film ya. Itu masih alur pembuatan film yang kemarin ada 3 ya. Oke, untuk yang sekarang kita akan belajar bagaimana proses produksi film dan juga mungkin Bapak akan menjelaskan lebih terperinci lagi ya. Lalu di akhir nanti Bapak akan membahas bagaimana sih cara membuat premis ya. Premis dalam sebuah skenario. Oke, kita mulai aja. Ya, alur produksi film ini masih sama ya. Jadi yang pertama adalah praproduksi. Nah, praproduksi ini terdiri dari pertama interpretasi skenario. Ya, praproduksi ini adalah bisa dibilang suatu perencanaan ya. Yang kedua adalah produksi. Nah, produksi itu berarti actionnya. Dan ketiga, pasca produksi. Jadi ada kegiatan lain setelah produksi, bisa dalam pengemasannya atau mungkin saja bisa perbaikan-perbaikan ya. Misalnya ada shoot yang harus diulang atau revisi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu interpretasi skenario. Interpretasi skenario ini ya dimulai dari pencarian ide. Nah, karena dalam film tersebut ya, tanpa adanya ide kita tidak bisa membuat sebuah karya ya. Ya, karya apapun itu. Kalau misalnya kita mempunyai fasilitas yang bagus, yang mahal ya, ternyata idenya itu tidak ada. Nah, maka tidak akan bisa jadi karya ya. Baiknya jika karya itu kita buat dengan budget yang terbatas, nah sedangkan idenya itu bagus ya, ya berarti nanti hasil akhirnya itu akan ya bagus juga ya, gitu. Ya walaupun dengan alat seadanya. Dari interpretasi skenario tersebut, mulai dari ide, nah ide sudah didapatkan, lalu membuat premis ya. Setelah premis, lalu buat breakdown ya, breakdown scene, storyline ya, storyline, lalu dan skenario, termasuk juga membuat storyboard juga ya. Itu memang kadang-kadang storyboard tuh diperlukan atau bisa juga tidak ya. Nah, ini bagaimana dari sutradara. Oke, berikutnya adalah pemilihan kru. Nah, pemilihan kru ini penting ya, karena dalam pembuatan film itu adalah kerja tim. Jadi bukan kerja perseorangan. Ya, walaupun bisa juga kita membuat film semua dikerjakan sendiri, tapi mungkin ya hasilnya tidak akan maksimal ya. Beda dengan jika kita mempunyai kru yang handal, bisa dipercaya, lalu mau bekerja sama, maka hasil dari film tersebut itu akan baik ya. Berikutnya setelah pemilihan kru, dari pemilihan kru ini apa saja sih yang diperlukan? Nah, kita mulai dari penulis naskah ya. Penulis naskah, terus produser, sutradara, asisten sutradara ya, atau astrada. Lalu ada lagi kameramen, bekerja di editor ya, editor filmnya. Lalu ada juga make up artist yang mengurusi perizinan dalam bidang kehumasan. Lalu bisa juga seksi konsumsinya ya, sampai ke penjaga keamanan juga itu adalah bagian dari kru film. Setelah kru didapatkan, lalu apa? Di sini dilakukan casting. Casting itu adalah memilih atau pemilihan para pemeran di sana ya. Pemeran. Jadi
atau talent. Pertama, dipelajari dulu skenarionya ya, membutuhkan pemeran yang seperti apa sih. Nah, itu harus dipilih dalam casting. Makanya dalam memilih pemeran itu ya, tidak boleh asal-asalan. Jadi dilihat dulu dari pertama sifat dari karakternya itu seperti apa, lalu ciri-ciri fisiknya ya seperti apa, sampai ke penjiwaan dari karakter tersebut. Contoh saja pada karakter, misalnya karakter Iron Man ya, kenapa sampai film yang terakhirnya kan Avenger Endgame ya, itu diperankan oleh Robert Downey Jr. karena dia adalah ya sosok karakter atau orang yang bisa memerankan Tony Stark itu dengan ya sangat baik ya. Dilihat dari fisiknya ya, dan juga kemampuan aktingnya. Misalnya ada lagi contoh pada satu film itu membutuhkan karakter Jin misalnya ya. Contoh film seperti Jin dan Jun gitu ya. Nah itu kan sosok Jin itu ditampilkan badannya besar ya, gendut, lalu kepalanya botak. Jadi ini balik lagi ke skenario, membutuhkan karakter yang seperti apa. Nah berikutnya setelah casting dilakukan, nah pasti ada latihan ya, sesi latihan yang dilakukan oleh para talent. Jadi di sini penyamaan persepsi karakter tokoh antara sutradara dan para pemain. Lalu pembacaan skenario pada bagian dialog dan actionnya. Nah ini sangat penting ya. Jangan sampai pada saat pengambilan video ternyata talentnya itu lupa dialog atau dia salah melakukan action pada adegan tertentu gitu. Nah ini akan mengakibatkan take-nya akan diulang ya. Oke, berikutnya latihan pemeranan dengan pemain utama serta melakukan evaluasi terhadap hasil latihan pemeranan. Nah ini evaluasi ya, yang bertanggung jawabnya adalah sutradara ya. Lalu yang termasuk praproduksi lagi adalah hunting lokasi. Nah hunting lokasi ini jadi dibuat tim khusus ya untuk ya mencari kira lokasi apa yang cocok yang akan dilakukan, lokasi yang cocok yang sesuai dengan skenario. Jadi di sini hunting lokasi ada timnya khusus ya. Contoh misalnya hunting lokasinya misalnya di hutan gitu ya. Berarti kan kru yang pertama ditugaskan hunting lokasi itu harus tahu kira-kira spot yang mana yang cocok yang dibutuhkan dalam skenario gitu ya. Ya di hutan tadi, di hutan kan ada lokasi-lokasinya ya, apakah di pepohonannya atau semak-semak, atau bisa juga mungkin kalau di hutannya ada sungai ya, di pinggir sungai mungkin lokasi dari syutingnya. Nah itu tinggal menyesuaikan dari skenario. Berarti kan setelah hunting lokasi itu semua kru film akan dibawa ke tempat tersebut. Ya nanti akan berhubungan dengan pembiayaan juga ya. Banyak juga produksi film yang ya berpindah-pindah tempat. Ya malah bisa sampai ke luar negeri ya. Ya berarti semua kru film itu akan dibawa ke sana. Oke, berikutnya adalah perencanaan shoot. Nah, perencanaan shoot ini ya jadi setelah skenario jadi ya. Nah, lalu kameramen, lalu sutradara ya. Nah, ini akan berkoordinasi gitu ya. Merencanakan shootnya itu akan di mana dulu gitu ya. Nah, apakah di lokasi-lokasi yang dekat atau bisa yang jauh dulu begitu ya. Dan juga ya, perencanaan produksi juga bisa dilakukan berdasarkan waktu ya. Nah kita kan sendiri tahu ya bahwa suasana pagi hari itu beda dengan siang hari, dengan sore hari, dengan malam hari. Lihat lagi di skenario apakah yang dibutuhkannya adalah pagi hari, berarti kan ya syutingnya harus di pagi hari juga ya.
Nah, ada beberapa misalnya scene yang sama waktunya. Nah, ini bisa berdasarkan tadi tempat ya, tempat yang sama, lalu waktu yang sama ya, bisa digabungkan ya dalam sehari. Nah, perencanaan shoot ini juga dilakukan ya untuk supaya budgeting itu menjadi lebih optimal ya. Semakin lama proses produksi film, maka budget yang dibutuhkan itu juga akan membengkak begitu ya. Nah, ini jadi supaya yang direncanakan dengan realisasi itu sesuai begitu ya, maka dilakukan perencanaan shoot. Nah, ada lagi blocking. Nah, blocking di sini lebih kepada komposisi ya, komposisi dari ya penempatan kamera, lalu komposisi blocking dari para pemainnya ya atau pemeran. Nah, jangan sampai begini, pemeran yang satu itu terlalu mendominan atau dia menghalangi pemain kedua. Nah, sehingga tampilannya itu tidak enak dilihat oleh penonton ya, tampilan komposisinya. Nah, dan yang terakhir adalah praproduksi final. Jadi di sini pokoknya semua perencanaan itu harus sudah final ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat mulai produksi ceritanya misalnya ya skenarionya itu belum matang, belum final begitu. Malah ada revisi lagi. Jadi ke penjadwalan juga akan waktunya itu akan ya menjadi molor begitu ya. Berikutnya proses produksi. Ini dilakukan setelah praproduksi selesai ya. Nah, ada proses syuting. Nah, syuting di sini pengambilan gambar ya. Pengambilan video yang dilakukan oleh kameramen ya. Lalu kameramen ini juga tidak bekerja sendiri, ya dibantu oleh asistennya ya, yang bertugas sebagai sound engineer misalnya ya. Ada yang bertugas mengarahkan gaya atau koreografer. Jadi di sini tidak hanya sutradara, terus kameramen dan talent saja ya. Di sana ada juga tugas-tugas dari kru yang lain. Berikutnya itu nih acting. Ya, acting di sini dilakukan oleh para pemain ya atau talent. Pada saat acting juga bisa langsung dilakukan creating animation. Ya, creating animation ini adalah produksi misalnya penambahan CG ya atau computer graphic animation. Contoh begini, misalnya ada di skenario itu ada dinosaurusnya. Nah, kan tidak mungkin menghadirkan dinosaurus yang aslinya ya, karena sudah punah. Caranya itu dengan membuat animasi dalam bentuk dinosaurus tersebut. Nah, berikutnya record sound. Nah, record sound ini ada yang termasuk dubbing ya, ada juga yang merekam langsung begitu talent itu melakukan action atau dialog ya. Nah, maka pada saat itu direkam ya. Jadi rekamannya bisa langsung, bisa dubbing. Ya, bagaimana nanti teknik dari yang diinginkan oleh sutradara gitu ya. Lalu ada lagi create text atau grafik. Nah, teks di sini penambahan teks dan grafik ya. Ya, ini masuknya ke editing juga ya. Atau bisa juga create text or grafik ini pembuatan bumper filmnya ya. Nah, seperti itu. Atau juga pembuatan credit title. Nah, itu bisa langsung dibarengkan. Oke, yang ketiganya pasca produksi. Ini adalah tahap akhir dari produksi film. Ya, terdiri dari komposisi ya. Jadi pada saat pasca produksi ini, jadi digabungkan ya antara video yang diambil dari kamera ya. Nah, kamera yang digunakan juga bisa lebih dari satu ya. Jadi ini digabungkan ya. Lalu dengan musik latarnya, dengan dubbingnya, lalu efek khusus ya. Color grading berikutnya. Nah, color grading ini adalah penyesuaian warna ya. Apalagi yang alat kameranya itu beda spesifikasi dan juga merek. Ya, hasilnya itu tidak sama ya antara kamera 1 dan kamera 2. Ya, apalagi beda merek. Di sini adalah peran dari editor itu penting ya untuk menyamakan warnanya.
Terus ada lagi misalnya ingin ditambahkan warna birunya atau warna pencahayaannya itu harus dibuat lebih gelap gitu untuk menambahkan kesan seram gitu. Nah, itu juga tugas dari color grading. Oke, berikutnya adalah penambahan efek khusus. Nah, efek khusus ini ya macam-macam ya. Bisa efek misalnya rumah terbakar begitu ya. Kan tidak mungkin membakar rumah asli ya. Nah, itu biasanya ini menggunakan efek khusus. Terus misalnya ada adegan yang properti yang rusak begitu ya. Misalnya bumi bergetar gitu ya. Gempa bumi, terus ada retakan-retakan yang di lantainya. Nah, itu kan kalau dibuat asli begitu ya tidak mungkin ya. Atau misalnya efek berkabut ya. Nah, itu bisa juga dimasukkan. Mengimpor materi. Nah, mengimpor materi ini ada materi-materi lain ya. Contohnya tadi sound effect, lalu musik latar ya atau background musik. Nah, berikutnya assemble atau editing. Nah, ini proses editing ya. Jadi apa saja sih dalam proses editing itu? Ya macam-macam ya, dari mulai memotong klip yang tidak diperlukan, lalu menyamakan misalnya antara dubbing dan atau bisa juga penambahan transisi lalu color grading ya, itu bisa langsung dilakukan pada saat editing. Ya, biasanya sih kalau color grading terakhir ya. Oke, berikutnya output. Nah, di sini pada pasca produksi ini outputnya apa sih dari film tersebut? Apakah dia untuk ditayangkan di bioskop? Berarti kan mungkin harus hasil outputnya adalah ada dalam bentuk film begitu ya, film yang roll itu. Nah, atau bisa juga outputnya berupa DVD atau CD ya, atau bisa juga outputnya untuk didistribusikan. Nah, jadi ini didistribusikan misalnya ditayangkan di Netflix, di Disney Plus ya. Kan banyak ya sekarang platform penyiaran ya, tidak hanya YouTube saja. Ada lagi video.com, lalu Maxstream, HBO, macam-macam ya. Nah, berikutnya adalah reproduksi. Nah, kalau reproduksi di sini artinya film tersebut diproduksi secara massal. Ya, medianya ya di sini. Contoh aja ada film yang dikeluarkan versi Blu-ray-nya. Nah, biasanya kalau versi Blu-ray itu beberapa bulan setelah film tersebut ditayangkan di bioskop itu dan distribusi. Ini didistribusikannya kemana saja ya? Apakah langsung ke toko-toko ya, atau ke toko online bisa ya, atau toko offline, atau bisa juga didistribusikan ke instansi-instansi ya. Itu tergantung dari target film itu ya. Kalau misalnya film tersebut temanya adalah iklan layanan masyarakat, berarti bisa didistribusikan di stasiun-stasiun TV gitu, atau bisa juga ditayangkan di media sosial. Kurang lebih seperti itu ya untuk pasca produksi. Nah, ini kita lihat praproduksi ya. Ini ya penjelasannya lagi ya. Dalam tahap produksi film ini setiap langkah yang diambil harus berhati-hati dalam merancang dan merencanakannya. Karena kalau misalnya asal-asalan ya perencanaan ini, nanti sayang waktu ya. Akan makan waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi usahakan dari tahap praproduksi itu sudah benar-benar matang ya. Karena setelah beres praproduksi itu kan nanti akan ada proses berikutnya yaitu produksi. Jadi jangan sampai pada saat proses produksi ternyata naskahnya ada kesalahan sehingga merubah semua ceritanya, atau ada hal-hal yang lain ya yang tidak direncanakan, misalnya belum ada perizinannya. Nah, itu kan berarti harus menunggu lagi ya. Ya, perencanaan pada tahap ini antara lain perencanaan biaya. Nah, perencanaan biaya ini sangat penting ya. Ya, tadi itu biaya untuk membayar talentnya itu berapa ya. Lalu untuk pengadaan konsumsi, lalu untuk membayar editor, membayar kameramen, sutradara, dan sebagainya ya.
Berikutnya yaitu penjadwalan. Nah, penjadwalan ini harus benar-benar matang juga ya. Karena yaitu kalau jadwalnya tidak dibuat dengan benar, maka proses produksi akan menjadi lebih lama. Ya, berikutnya analisis naskah. Nah, ada analisis karakter, analisis wardrobe atau pakaian ya, atau kostum. Ada lagi analisis setting dan properti. Nah, seperti bagaimana sih analisis karakter tersebut? Ya, ini hubungannya nanti dengan ya sutradara, lalu penulis cerita ya, penulis naskah. Bisa juga dari analisis karakter tersebut, karakter yang diperankan itu ada perkembangan begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya ya mengakali, misalnya kan karakter, contoh begini, karakter Harry Potter yang dibutuhkan kan usia sekian misalnya. Pada sequel berikutnya, berarti kan karakter tersebut ya kalau dari pemerannya itu kan umurnya bertambah ya. Nah, makanya harus dilakukan analisis karakter. Apakah sudah sesuai dengan skenario atau ada perkembangan karakter tersebut, atau bisa juga penggantian ya, pergantian karakter. Berikutnya analisis wardrobe atau pakaian ya. Kostum apa sih yang cocok, yang sesuai dengan tuntutan naskah? Ya, misalnya bercerita tentang anak sekolah ya, anak SMK misalnya. Nah, kan tidak mungkin diberi pakaian itu kostum anak SD. Nah, kan beda ya. Lalu ya pokoknya wardrobe ini harus sesuai. Lalu ada lagi analisis setting dan properti. Ini berkaitan dengan setting tempat tadi ya. Dan properti apa yang digunakan. Nah, apakah properti tersebut didapatkan dari menyewa atau membeli ya. Contoh begini, properti yang disewakan. Contoh untuk setting tempat di rumah sakit. Kan tidak mungkin menyewa rumah sakit ya. Karena rumah sakit juga kan punya fungsinya ya. Lalu bisa saja kan rumah sakit itu penuh ya, masa dipakai proses syuting film. Nah, makanya bisa juga disewa ya, misalnya sewa rumah atau ya bangunan lain ya, itu dibuat seperti yang diinginkan gitu. Contohnya tadi rumah sakit, bagaimana sih setting rumah sakit itu ya. Nah, bisa saja kan tim artistik itu mendekorasi ruangan yang dalam satu rumah begitu, sehingga menjadi mirip dengan rumah sakit. Oke, ada lagi master breakdown. Di sini breakdown dari cerita-ceritanya, dari scene ataupun babak ya. Lalu hunting. Hunting ini dibagi menjadi hunting lokasi dan penetapan lokasi. Lalu ada lagi hunting properti dan wardrobe, casting, rekrutan kru, dan penyewaan peralatan. Dan yang paling terakhir adalah desain produksi. Ya, itu kurang lebih tadi ya sudah Bapak jelaskan ya. Oke, tahap berikutnya adalah produksi. Tahap ini adalah tahap di mana semua materi yang direncanakan pada dua tahap sebelumnya yang masih mentah untuk direkam, baik gambar maupun suara. Jika perencanaannya matang akan memudahkan untuk menghasilkan produksi yang bagus. Ini tapi seringkali ada perubahan ya. Perlu kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan tidak mudah panik jika ada perubahan-perubahan yang mendadak. Contohnya begini, pada suatu produksi film ya, itu sudah mulai syuting film. Ternyata di tengah jalan talentnya itu ya sudah habis masa kontraknya, atau dia juga sudah dikontrak oleh production house yang lain ya begitu. Maka ya mau tidak mau harus ada pertama, jika talentnya itu tidak mau memperpanjang kontrak ya, maka mau tidak mau pemerannya itu harus dirubah, pemeran dari karakter tersebut. Atau bisa juga perubahan karena cuaca. Nah, yang harusnya pada saat syuting itu cuaca yang diharapkan adalah cerah ya, ternyata hujan. Nah, berarti kan harus menunggu ya, menunggu momen yang tepat. Terus bisa juga perubahan dari karakter tersebut ya. Jadi ceritanya bagaimana sih untuk menyiasatinya ya. Bisa saja kan ceritanya diubah sedikit. Jadi karakter tersebut mengalami kecelakaan, lalu ya yang mengakibatkan wajahnya itu luka-luka ya, parah, dan harus dioperasi. Ternyata sudah dioperasi plastik, ya wajahnya berubah. Jadi bisa aja seperti itu ya. Pasca produksi, ini adalah tahap hasil rekaman akan dilakukan editing, penataan suara, penambahan efek, scoring musik,
dan color grading. Ya, tadi mungkin sudah Bapak jelaskan ya. Untuk tahap ini bukan cuma seorang editor saja yang berperan untuk menentukan potongan-potongan gambar, tetapi sutradara dan produser ya juga perlu menjaga keutuhan cerita. Cerita yang bagus ya, itu harus diedit secara berkesinambungan. Development di sini merupakan pengembangan ide, menentukan jenis cerita, genre, dan format. Jadi dalam penulisan skenario, ide itu bisa datang dari mana saja ya. Ya bisa dari novel, kisah nyata, ataupun fiksi ya. Development dari ide tadi ya. Pengembangan ide, misalkan begini, ada pengembangan cerita ya, yang harusnya endingnya itu dia 13 episode. Ternyata karena adanya tuntutan dari penonton, jadi sehingga produksi film itu ya episodenya akan bertambah begitu ya. Karena lebih digemari ya. Ada istilah triangle system. Itu produser, sutradara, dan penulis naskah. 3 orang ini sangat berperan dalam sebuah cerita tadi ya, cerita film. Ya, setelah mendapatkan ide, mereka akan bekerjasama untuk membuat premis, sinopsis, treatment, kemudian skenario. Selanjutnya, produser dan sutradara menyiapkan treatment untuk menyiapkannya kepada investor. Jika berhasil, film ini akan menerima dana untuk proses produksi. Setelah development, lalu ini distribusi ya. Ini distribusi, tadi Bapak sudah membahas sedikit, yaitu tahap akhir dari produksi film. Bagaimana sih film itu akan disalurkan ke penonton, bisa melalui bioskop, lalu pemutaran alternatif ya. Pemutaran alternatif itu seperti di mana ya? Misalnya di platform streaming, atau bisa juga ditampilkan di festival dan media seperti DVD. Media yang lain misalnya di televisi ya. Kalau filmnya itu adalah iklan layanan masyarakat, maka bisa ditampilkan di stasiun televisi, di iklannya ya, atau bisa juga di Videotron gitu ya. Pemilihan distribusi ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Bahkan kalau bisa sebelum filmnya diproduksi, agar filmnya bisa tepat sasaran kepada penonton. Oke, ini kita akan bahas sedikit ya tentang premis. Premis ini ide pokok, ada satu kalimat perenungan, kesimpulan filosofis atau pesan yang ingin disampaikan pembuat film kepada penonton. Dalam KBBI ya, premis yaitu apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, kemudian dasar pemikiran. Dalam buku sejarah kecil Petite Histoire Indonesia jilid 2 karya Rosihan Anwar, premis adalah sebuah usul yang dinyatakan sebagai pembawa kepada suatu kesimpulan. Ya, contoh premis ya, seperti ini, ada film Pengabdi Setan. Nah, premisnya seperti ini. Seorang pembantu rumah tangga datang untuk merebut harta majikannya dengan cara mengabdi pada setan. Nah, jadi ini premis ini dibuat singkat ya. Jadi kalau bisa dalam premis tersebut itu harus menampilkan tokohnya siapa ya, lalu dia goalnya seperti apa nanti ya, lalu sampai ke endingnya kalau bisa ya. Kenapa premis itu pendek ya, hanya dalam satu kalimat? Ini biasanya kan ada pertemuan ya antara produser dengan pembuat naskah film. Produser tersebut biasanya mereka tidak punya waktu banyak ya, tidak punya waktu lama-lama gitu. Jadi langsung ke intinya saja, cerita itu mau apa gitu ya. Cerita film itu berisi tentang apa? Ini ada lagi contoh premis ya. Film Ada Apa Dengan Cinta. Premisnya, cinta menipu dirinya sendiri. Di hatinya ada cinta. Nah, maksudnya gini. Cinta kemudian jujur, namun cinta itu sudah hampir pergi. Nah, cinta yang ini nih adalah nama ya, nama orang. Ada penyelesaian masalahnya ya. Nanti dari premis tersebut lalu dikembangkan lagi ya. Ini kalau premis tadi ide ceritanya ya, intisarinya. Kayak unsur premis ada apa saja? Nah, yang pertama tokoh utama. Nah, tokoh utama ini siapa nih? Contoh di sini tadi yang Ada Apa Dengan Cinta, nama tokoh utamanya adalah Cinta. Tujuannya seperti apa? Yang kedua, goalnya ya. Goalnya ini ya mendapatkan cintanya dia ya kepada Rangga itu ya. Lalu urutan pencapaian tokoh utama. Ini kalau bisa pencapaiannya ya. Apa sih? Nah, di sini cinta kemudian jujur. Pertama kan dia belum ada rasa cinta nih ya. Kemudian si Cinta itu kemudian timbul rasa suka kepada Rangga ya. Namun cinta itu sudah hampir pergi. Nah, cinta itu yang di sini nih merujuk kepada Rangga ya. Sudah hampir pergi karena waktu itu mau keluar negeri ya, berkuliah di luar negeri. Urutan pembuatan naskah film. Nah, dari awal tadi premis ya. Setelah premis itu jadi dalam satu kalimat, lalu dibuatlah outline. Nah, outline-nya seperti apa sih? Tahapan-tahapan pencapaian dari
tokoh utama itu ya. Nah, setelah itu dibuat sinopsis. Sinopsis ini jadi dijabarkan dari outline tadi ya. Nah, kalau outline itu berupa ya satu kalimat ya per poin begitu, bergaris. Untuk yang sinopsis ini disingkat ya, diringkas dalam satu paragraf atau 2 paragraf ya. Nah, yang terakhir adalah skenario. Skenario ini lengkap ya. Jadi di sana ada setting tempatnya, lalu ada nama tokohnya, lalu kapan kejadian pada scene tersebut, lalu tokoh itu mau ngapain aja ya, bahkan sampai ke dialognya juga ditampilkan, dituliskan di sana. Nah, Bapak ada contoh nih ya. Nah, ini adalah contoh premis yang Bapak buat ya. Perjuangan Papa Wortel mempertaruhkan nyawanya menyusup ke markas geng tikus tanah untuk menyelamatkan anaknya yang diculik. Dengan keberaniannya, Papa Wortel akhirnya dapat mengusir geng tikus tanah. Nah, ini adalah ide pembuatan film ya. Premis judulnya itu adalah Papaku Wortel yang Hebat. Nah, jadi di sini tentang apa sih perjuangan ya Papa Wortel di sini? Kita lihat dulu penjelasannya ya. Tokoh utamanya siapa? Di sini ada Papa Wortel. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Untuk menyelamatkan anaknya. Nah, anaknya di sini adalah Dede Wortel ya, dan juga tikus tanah. Tikus tanah tersebut ada gengnya ya, gengnya. Lalu dipimpin oleh siapa? Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan namanya Bos Mul. Sedangkan ada tokoh yang tidak terlalu penting ya. Ya, ini tokoh tambahan yaitu Mama Wortel. Ini munculnya pada awal saja ya. Intinya pada tokoh utama ini adalah sentralnya ke Papa Wortel dan Dede Wortel. Oke, goalnya apa? Tujuannya keluarga Wortel mendapatkan kehidupan yang aman dari gangguan geng tikus tanah. Nah, tujuannya kenapa sih menyelamatkan anaknya? Untuk apa? Supaya kehidupan Wortel tadi jadi aman gitu ya. Lalu urutan pencapaian tokoh utama. Nah, di sini nih apa saja sih urutan-urutan dari cerita tersebut ya? Nah, ini udah dijabarkan di sini. Di sebuah kebun terdapat koloni wortel yang hidup dengan damai. Ada koloni wortel hidupnya di sebuah kebun. Gitu. Ini yang pertama adalah setting tempatnya. Nah, yang kedua, tiba-tiba ada wortel yang berteriak karena salah satu anggota keluarganya diculik oleh geng tikus tanah. Nah, ini sudah mulai ada konflik begitu ya. Dari kehidupan yang damai jadi terusik ya, karena geng tikus tanah mengganggu. Nah, yang ketiga, Papa Wortel bergegas pergi ke rumahnya dan dapati anaknya diculik juga oleh geng tikus tanah. Jadi di sini anaknya sudah mulai diculik ya, diculik oleh tikus tanah. Berikutnya, Papa Wortel membuntuti seekor tikus tanah sampai ke sarangnya. Karena Papa Wortel ini mempunyai tanggung jawab ya kepada keluarganya, nah, maka dia mengikuti tikus tanah sampai ke sarangnya. Lalu Papa Wortel menyelinap masuk ke markas geng tikus tanah. Ini ada Bos Mul ya. Ini bos tikus tanahnya ya. Curiga memergoki Papa Wortel yang sedang bersembunyi. Lalu Bos Mul memerintahkan anak buahnya menangkap Papa Wortel. Lalu Papa Wortel ditangkap, kemudian dikurung di sebuah kurungan dengan keadaan pingsan. Nah, itu ya, terus kalian bisa kembangkan cerita tersebut ya. Yang tadi dari premis ini ya, perjuangan Papa Wortel mempertaruhkan nyawanya ya. Nah, jadi di sana sudah ada ya pengembangan dari premis tadi, yaitu urutan pencapaian tokoh utama atau yang bisa disebut juga outline ya. Nah, ini ya nanti kalian bisa mengunduh file PowerPoint-nya. Intinya ini ya, setelah endingnya maksudnya. Endingnya, Bos Mul dan anggotanya merasa menyesal telah berbuat jahat, berjanji pergi dan tidak akan lagi mengganggu koloni wortel di kebun. Oh ya, ini tokoh antagonisnya itu menyesal ya, tobat dan tidak akan mengganggu wortel lagi. Terakhir, Papa Wortel dan anaknya pulang kembali ke kebun dengan perasaan senang. Jadi itu saja mungkin ya pembelajaran hari ini ya. Pokoknya kita fokus saja ke pembuatan cerita dulu ya. Ya, untuk tugas hari ini kalian silakan masing-masing ya. Ya, walaupun nanti proyeknya itu adalah berkelompok. Mohon maaf, daftar nama kelompoknya Bapak belum bisa di-share ya, karena ya masih ditentukan gitu ya. Sambil nunggu itu ya silakan kalian buat dulu masing-masing ceritanya ya, premisnya seperti apa dalam satu kalimat seperti ini ya. Lalu nanti misalnya sudah ada kelompoknya ya, sudah
buat, lalu nanti diambil kira-kira cerita mana sih yang cocok untuk dijadikan filmnya ya. Setelah itu ya, setelah premisnya nanti jadi ya, kemudian tadi dibuat storyline-nya ya, atau pencapaian tokoh utama. Pokoknya kalian buat dulu premisnya, setelah itu ambil kira-kira yang lebih mewakili gitu ya, atau yang paling bagus. Seakan kalimat yang ada pada premis itu sudah sampai ke penyelesaian ya, penyelesaian dari cerita. Ya itu saja mungkin video dari Bapak ya. Mohon maaf jika mungkin ada kekurangan ya. Untuk yang mau bertanya silakan bisa dijawabin saja lewat WA ya Bapak, atau bisa juga berkomentar di kolom komentar ya. Untuk pengumpulan tugasnya nanti akan diumumkan lewat Google Classroom. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ya, selebihnya kalian silakan dikerjakan tugasnya ya. Bapak mohon pamit dulu. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya.